Hai guys, jadi kita mau bikin untuk reservasi studio foto. Terus yang pertama ada create database studio foto. Kita ituin aja. Terus yang kedua ada use studio foto. Nah, terus tuh udah kebikin ya, tuh di sebelah kiri di skemasnya. Terus kita ada create table pelanggan. Isinya ada ID pelanggan, kita pakai integer. Habis itu kita primary key-in. Terus ada nama varchar. Varcharnya kita pakai 100 aja. Lalu ada email varchar, kita pakai 100 juga. Lalu ada nomor HP, kita pakai varchar juga, itunya 100. Nah, terus kalau udah kita peterin lagi aja. Habis itu kita buat create table studionya. Di situ ada ID studio, kita pakai integer. Auto increment kita primary key-in. Terus ada nama studio, kita pakai varchar, varcharnya 50. Terus ada fasilitas, kita pakainya teks. Terus udah itu saja isinya. Lalu kita bikin create table jadwal. Itu ada ID jadwal, kita pakai integer, kita primary key-in. Habis itu kita pakaiin ID studio, integer aja. Terus ada tanggal, kita pakainya date ya kalau tanggal. Terus ada jam mulai, kita pakainya time. Terus jam selesai juga kita pakainya time. Terus kita origin key. Terus kita pakai ID underscore studio. Terus kita pakein reference studio, tutup kurung ID underscore studio. Terus kalau udah kita refresh aja biar dia muncul ya. Terus selanjutnya kita bikin create table reservasi. Isinya ada ID reservasi, kita pakai integer. Lalu kita primary key-in. Lalu ada ID pelanggan, kita pakainya integer. Terus ada ID jadwal, kita pakainya integer. Terus ada tanggal reservasi, kita pakainya date. Terus kita kasih status, kita pakaiin varchar. Maaf typo guys. Varchar kita pakaiin 20 aja. Terus baru kita origin key-in gitu. Origin key-nya itu di ID pelanggan ya guys ya. Terus ya kita tambahin ini nih. Setelah itu kita tambahkan pelanggan. Pelanggannya itu di ID pelanggan. Terus habis itu kita origin key-nya di ID jadwal. Nah, baru kita kasih itu lagi.
terus ada jadwal, ternyata ID jadwal. Besok kita petirin aja, terus kita refresh. Nah, muncul. Kalau sudah muncul, kita lanjut ke create table pembayaran. Di situnya ada ID pembayaran, kita pakainya integer. Kita primary key-in. Setelah itu kita pakai ID reservasi integer. Terus kita ada total bayar, kita desimal, pakainya 10,2. Terus ada metode pembayaran, kita pakai varcharnya 50. Terus ada tanggal bayarnya itu kita pakai date. Terus baru kita virgin key-nya di ID reservasi ya guys. Terus ada reservasi kurung ID reservasi. Terus habis itu udah, kalau udah dipetirin aja. Habis itu nah, tinggal di refresh, tuh kan udah muncul guys. Terus kita buat lagi insert into studio, ada nama studio. Fasilitas kita valuesin aja. Terus isinya ada studio A. Nah, ada studio A, di situ ada AC, ada lighting, ada kamera DSLR. Terus kita buat lagi ada studio B, terus isinya ada AC, ada background, ada lightning. Terus kita ganti lagi di sini insert into pelanggan, isinya ada nama, email, nomor HP, terus values. Namanya ada nama Sri Asih Agustina, terus kita masukin email, nomor telepon. Terus di isi yang kedua tuh ada nama juga, ada email juga, dan ada nomor telepon. Terus kalau udah, kita buat lagi insert into jadwal. Terus isinya ada ID studio, tanggal, jam mulai, sama jam selesai. Terus kita isi aja, ada nomor 1, ada tanggal, ada jamnya, ada jam selesainya. Terus kita buat sampai 2 ya guys. Terus habis itu kalau udah, kita petirin aja. Terus habis itu kita insert into reservasi. Itu di situ ada ID pelanggan, ID jadwal, tanggal reservasi. Lalu isinya ada 1, ada ID-nya ya, ada ID pelanggannya, ada ID jadwal, terus ada tanggalnya kayak gitu ya guys contohnya. Terus ini terus ada selesainya di jam segitu gitu loh. Terus ada insert into pembayaran, di situ ada ID reservasi, total bayar, metode pembayaran, sama tanggal bayar. Terus kita valuein. Terus di situ isinya ada 2. Nah, create view laporan reservasi. Terus
select ID reservasi, nama, terus nama pelanggan, nama studio, dan jam tanggal, jam mulai, terus jam selesai reservasi, join pelanggan, on ID pelanggan, terus join jadwal, terus ID jadwal, terus join studio, terus ID studio. Terus create view user reservasi, select nama pelanggan, nama studio, tanggal, jam mulai, jam selesai. Terus from view laporan reservasi kita langsung aja lah. Nah terus ini delimiter. Nah ini triggernya. Terus before insert reservasi. Nah itu seperti itu aja teman, lihat aja. Spending selesai, itu sinyal scale. Terus udah kita langsung itu error guys, langsung petir aja. Terus udah kita create table log pembayarannya, terus ID pembayaran integer, waktu update times, terus default, delimiter, create trigger after update. Nah ini pembayaran, terus after update on pembayaran. Nah ini pembayaran, terus insert into log pembayaran, ID pembayaran. Nah langsung kita petir aja. Nah terus kita bikin delimiter lagi, create. Oh ini prosedurnya buat reservasinya, terus pelanggan, terus jadwal, terus status varcharnya 20. Nah terus insert into reservasi, ID pelanggan, ID jadwal, dan reservasi status, terus values, ID pelanggan. Habis itu kita ketik ID jadwal, nanti status, langsung kita petir aja. Terus kita bikin delimiter, create prosedur ringkasan reservasi, select status. Nah terus ini reservasi grup by status, anjay. Langsung kita lanjut kita bikin create user, namanya Inadin DB ya, terus kata sandinya. Nah itu samain aja lah teman-teman, pasti kalian paham apa yang kita maksud. Kita petir. Oke, selesai. Terus select from pelanggan. Nah ini buat nampilin pelanggannya ya. Terus kita select bintang from log pembayaran, ini di sini. Terus ada select from pelanggan, itu ada ya guys datanya. Terus ada select from pembayaran, lalu ada select from reservasi, terus ada select from studio, iya maaf. Di situ ada tuh guys, ada 2 itunya datanya. Terus ada select from view laporan reservasi itu, lalu ada select from view user reservasi. Nah tuh dia guys. Oke, terima kasih.